Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara melalui video yang singkat ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk melewati atau mengakhiri 2024 dan memasuki awal tahun yang baru di 2025. Tapi izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menolong kita bagaimana kita bisa melewati 2024 dan memasuki tahun baru 2025. Yang pertama, saya akan bacakan Mazmur 40 ayat yang kelima. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Pemazmur mengatakan banyak sekali yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Perbuatannya yang ajaib dan tujuan Tuhan, maksud Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dan pemazmur mengatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Nah, ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah kita alami di 2024, itu akan membangkitkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan baik. Memang ada masalah yang kita hadapi, ada tantangan, ada kesulitan, dan mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, ada kerinduan-kerinduan kita yang belum tercapai. Tapi coba hitung berkat-berkat Tuhan, hitung pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024 ini. Berapa banyak yang kita bisa hitung? Tentunya kita tidak bisa menghitung segala berkat Tuhan, dan itu akan membuat kita kagum, hormat kepada Tuhan. Dan tadi yang saya katakan, ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kita akan menaikkan ucapan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri 2024 dengan ucapan syukur, berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia, Engkau sudah menolong kami. Ada tantangan, ada masalah, ada kerinduan yang mungkin belum terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah, ketika kita mengingat pertolongan Tuhan, iman kita semakin dikuatkan, dan kita akan masuk ke tahun 2025 dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan kerinduan yang baru. Yang kedua, saudara, Mazmur 65 ayat yang ke-11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Apa kata firman Tuhan? Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Artinya Tuhan akan memenuhi tahun dengan kebaikan-kebaikan. Jadi langkah yang kedua, ketika kita memasuki tahun 2025, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dari awal, dari detik pertama, menit pertama di tahun 2025, libatkan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh pimpinanmu, aku butuh hikmatmu, aku butuh pertolonganmu. Dan ketika kita melibatkan Tuhan, firman Tuhan berkata, jejakmu, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan mengeluarkan lemak. Bicara apa? Bicara berkat-berkat Tuhan. Saya akan bacakan selanjutnya ayatnya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Langkah yang kedua ketika kita libatkan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pasti karena ada penyertaan Tuhan, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan. Jadi saudara, akhiri 2024 dengan mengucap syukur atas penyertaannya. Dan memasuki tahun 2025, libatkan Tuhan. Dari sejak awal dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Sertai aku sepanjang 2025, aku akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.